Jadi ini adalah merupakan salah satu makam terbesar. Ini adalah bagian kepala dan ujung sana adalah bagian kaki beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini Jagoan Santri sedang berada di makam terpanjang, salah satu dari makam terpanjang di dunia, yaitu makam Datu Nuraya yang berada di Desa Tatakan Rantau. Kita akan membahas tentang sejarah kedatangan Datu Nuraya. Jagoan Santri berada di makam Datu Nuraya, yang mana makam Datu Nuraya ini riwayat tentang nama beliau bervariasi. Ada yang mengatakan Abdul Mu'in dan lain sebagainya. Kemudian asal usul kedatangan beliau pun juga menjadi perbincangan di masyarakat. Ada yang mengatakan beliau ini berasal dari Irak, ada yang mengatakan beliau berasal dari Yordania. Ini adalah makam Datu Nuraya, merupakan salah satu makam terpanjang yang sampai 40 atau 50 meter panjangnya. Jadi ini adalah merupakan salah satu makam terbesar. Ini adalah bagian kepala dan ujung sana adalah bagian kaki beliau. Diriwayatkan bahwasanya beliau ini pun dimakamkan dalam keadaan kaki beliau dilipat. Jadi begitulah, beliau ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat panjang luar biasa. Adapun asal usul kedatangan beliau Datu Nuraya ini, pada saat itu di kediaman Datu Suban, beliau sedang kedatangan tamu, yaitu para datu, 12 datu, di antaranya Datu Sanggul dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan murid daripada Datu Suban. Ketika hari raya mereka silaturahmi ke kediaman Datu Suban. Saat itu ketika Datu Suban menyajikan makanan khas hari raya, datanglah seorang laki-laki besar di depan pintu rumah yang mengucapkan salam. Nah, itu adalah Datu Nuraya. Jadi seorang laki-laki itu dia mengucapkan salam beberapa kali sampai ditanya oleh Datu Suban, siapakah dirimu? Lalu seorang laki-laki itu ambruk dan langsung meninggal dunia. Nah, ini adalah makam daripada Datu Nuraya tadi. Kemudian ini panjangnya sekitar 40 sampai 50 meter. Itu bagian kepala dan sana bagian kakinya. Ya, kita jalan sampai ke ujung. Jadi ketika dia meninggal, maka para datu bingung bagaimana cara memakamkan orang yang besar ini. Lalu diriwayatkanlah masing-masing datu itu diberikan tugas oleh Datu Suban. Ada yang ditugaskan untuk menggali tanah, ada yang ditugaskan untuk memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Jadi tugas itu dibagi-bagilah oleh Datu Suban sehingga bisa terlaksanalah proses pemakaman. Dalam riwayat itu diceritakan bahwasanya tubuh Datu Nuraya ini ringan seperti kapas. Ringan seperti kapas saat proses pelaksanaan fardu kifayah atas jasad beliau. Jadi kemudian kenapa dinamakan Datu Nuraya?
beliau ini datang ke kediaman Datu Suban itu tepat di hari raya. Dan beliau ini membawa kitab yang dinamakan dengan kitab Berencong. Jadi kitab Berencong itu adalah kitab yang dibawa oleh Datu Nuraya di dalam tas bawaan beliau. Jadi beliau membawa kitab itu, dan kitab itu dipegang oleh Datu Suban. Kemudian kitab itu nanti akan diwariskan ke Datu Sanggul, dan Datu Sanggul nanti akan membagikan kitab itu menjadi dua, sebagian untuk Datu Sanggul dan sebagian nantinya untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kalampayan. Nah, jadi sampai di sinilah makam Datu Nuraya panjangnya. Nah, jadi itulah kenapa jadi dinamakan Datu Nuraya, karena beliau datang di hari raya membawa kitab Berencong. Nah, itu adalah nur, cahaya, atau yang dimaksud dengan ilmu. Nah, ini adalah bagian dalam daripada makam Datu Nuraya. Jadi beliau membawa ilmu. Nah, lalu itulah dikatakan dengan nur, cahaya. Nuraya, cahaya yang datang di hari raya. Bisa juga raya itu dimaknakan artinya besar. Kenapa besar? Karena beliau adalah manusia yang luar biasa besarnya, datang di hari raya tadi. Sudah kita kisahkan di awal tadi. Ini adalah makam daripada Datu Nuraya. Dan bahkan banyak di antara karamat-karamat beliau. Di antaranya orang yang bertawasul dengan beliau itu banyak yang hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada diceritakan bahwasanya bos batubara itu ada orang yang berhutang tapi tidak mau membayar. Nah, dengan alasan yang berbagai macam, sehingga beliau bertawasul kepada Datu Nuraya. Kemudian beliau pergi untuk menagih hutang, dan akhirnya hutang itu lunas dibayar oleh orang tadi. Sehingga ini merupakan karamat daripada Datu Nuraya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makam beliau. Ini ini bagian luar daripada kubah Datu Nuraya.